Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Japon TV bersama saya Satrio Pasawan sebagai host di Japon TV guys. Mohon maaf kalau aku bikin konten sudah lama banget ya. Mungkin kalian sudah menunggu, mungkin kalian udah pada kecewa. Kok nggak bikin konten seterusnya gitu loh? Apakah kamu udah bosan di YouTube itu? Nggak. Berhubung di sini sudah dalam arti ini masih situs COVID-19 ya, masih status COVID-19, jadinya aku stay at home guys. Kalau untuk Japon TV memang kalau nggak ada konten di luar di outdoor, gue nggak ada inspirasi sama sekali. Kalau di rumah gue kosong banget pikiran gue nggak ngerti mau nggak bikin konten apa, jadinya gue bingung. Tapi Allah berkehendak ya guys ya, Allah nggak tidur, Allah memberikan jalan untukku. Ada caranya supaya aku bikin konten di rumah aja, yang penting bermanfaat buat kalian. Ternyata begini. Oh iya, ya udah basa-basi lagi. Ini aku mau membahas tentang asal usulnya wayang kulit guys. Wis wong Jawa iki wis kental banget sing jenenge wayang kulit. Sing wong Jawa ngerti tradisionalnya wayang kulit iku ya apa, ngerti lah. Tapi kalau semua sing bagi anak-anak di tahun 2020 wis kaya budaya iki wis asing deh bagi mereka itu di tahun 2020 itu. Padahal itu apiku budayanya iku wis lama, sudah lama dari zaman-zaman kita itu, dari zaman-zaman yang anak tahun 80, 90 bahkan sampai tahun 2000 itu masih ada gitu. Dan bagi tahun 2010 sekarang loh, sampai tahun 2020 anak sekarang zaman sekarang kan bingung gitu loh. Ya udah, kita akan bahas asal usulnya wayang kulit guys. Nah, sebelum aku memulainya, jangan lupa ya, sebelum kalian nonton video ini dan sesudah nonton video ini, alangkah baiknya kalian subscribe channel Japon TV dengan cara subscribe di bawah sebelah kanan kalian, loncengnya jangan lupa itu sebagai notifikasi, like dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, jangan lupa komen sebanyak-banyaknya, aku butuh komenan dari kalian. Oke, karena komenan dari kalian membangun channel gue untuk terus berkarya. Yaudah, lanjut, kita akan mengetahui asal usul wayang. Oke, di sini dikatakan asal usul wayang. Ditinjau dari sejarah yang ada, asal-usul wayang dianggap telah hadir semenjak 1500 tahun. Udah lama banget tuh, dari tahun berapa itu? Ini kan tahunnya Soekarno kan 1900 kan. 1500 itu wah. Itu masih gua masih di surga tuh. Ya masih di atas, belum jadi bayi gitu loh kasarnya. Sebelum Masehi. Wayang lahir dari para cedikian nenek moyang suku Jawa di masa silam. Pada masa itu wayang diperkirakan hanya terbuat dari rerumputan yang diikat sehingga berbentuk masih sangat sederhana. Dulunya itu masih belum kulit ya. Mungkin apa itu masih berbentuk daun ya guys ya. Jadi daun diukir jadi wayang gitu, dibuat boneka gitu untuk wayang-wayangan itu sebelum jadinya kulit sekarang ini. Oke. Wayang dimainkan dalam ritual pemujaan roh nenek moyang dan dalam upacara adat Jawa. Ini ritual toh. Jadi kita main wayang itu ada ritualnya gitu. Ya gua kurang tahu juga sih. Tapi jangan lupa ya komen di bawah ya kalau semuanya itu benar. Ya kalian komen di bawah sih. Pada periode selanjutnya, penggunaan bahan-bahan lain seperti kulit binatang buruan atau kulit kayu mulai dikenal dalam pembuatan wayang. Adapun wayang kulit tertua yang pernah ditemukan diperkirakan berasal dari abad kedua Masehi. Wow, abad kedua Masehi. Wow. Gila. Perkembangan wayang terus terjadi. Cerita-cerita yang dimainkan pun kian berkembang. Adapun masuknya agama Hindu di Indonesia pun telah menambah khasanah kisah-kisah yang dimainkan dalam pertunjukan wayang. Kisah Mahabharata dan Ramayana merupakan dua contoh kisah yang menjadi favorit pada zaman Hindu. Pada di masa itu, kedua epik ini dinilai lebih menarik dan memiliki kesinambungan cerita yang unik, sehingga pada abad ke-10 hingga berapa ini? Ke-13 ya. Ke-13 Masehi. Kedua kisah inilah justru yang menjadi cerita utama dalam setiap pertunjukan wayang. Jadi
udah dari abad abad ke sebelumnya ya guys ya, wayang itu dibuat ya guys ya. Jadi sebelumnya wayang itu terbuat dari kayu ya, tapi semakin masa demi masa wayang itu akan terus berkembang hingga dapat dari kulit binatang maupun kulit buruan, binatang buruan lah kasarannya gitu. Wayang kini dikenal, beberapa jenis wayang juga sudah dikembangkan untuk memperkaya khasanah dunia. Pewayangan beberapa contoh yang wayang tersebut misalnya wayang golek. Wayang golek kan kayak capet itu ya. Wayang orang, wayang golek itu kan pejabat. Wayang orang ya cepot ya. Wayang kulit, wayang kayu, wayang orang, wayang orang lagi. Wayang rumput dan wayang motekar. Di masa sekarang ini ketertarikan anak muda akan kesenian wayang kulit bisa dinilai sangat rendah. Ya benar kan apa gue bilang. Di tahun sekarang ini guys, kebanyakan anak-anak zaman sekarang itu udah lupa yang namanya budaya tradisional kita Indonesia. Padahal budaya kita itu dikenal seluruh dunia. Bahkan bule-bule pun pada penasaran dengan yang namanya itu budaya kita guys. Jadi jangan sampai kita melupakan budaya kita guys. Catat itu. Oke, yang sudah orang tua ya, mungkin orang tua kita menghimbau ya, kita menghimbau untuk anak kita untuk tetap berpegang teguh pada budaya kita. Jangan sampai kita itu termakan oleh yang namanya budaya modern gitu loh. Contohnya kayak main TikTok gitu, main YouTuber gitu, main apa gitu. Ya nggak masalah kalau mereka mainnya kayak gitu, tapi jangan sampai lupa dengan budaya kita ya, budaya wayang, budaya penari, tari kecak, terus budaya apa batik gitu. Masih banyak budaya di seluruh Indonesia Nusantara ini guys. Jadi jangan sampai kita orang Indonesia lupa dengan budaya kita, budaya-budaya Indonesia gitu loh. Mengingat banyaknya permainan berbasis teknologi ya yang bisa mereka mainkan, meski begitu masih banyak juga orang tua yang dengan aktif mengajarkan anaknya untuk mengapresiasi salah satu karya seni tradisional di Indonesia ini, dan hal tersebutlah yang dibutuhkan untuk memajukan wayang kulit di masa ini. Ya oke. Jadi nggak semuanya ya orang tua itu membiarkan anaknya untuk memainkan permainan modern gitu sebagai progres teknologi kayak PUBG gitu. Tapi kita sebagai orang tua ya, kita sebagai orang tua yang mungkin sudah punya anak berapa gitu, kita nggak boleh yang namanya itu lupa dengan tradisional kita ya guys ya. Tradisional wayang, tradisional batik, tradisional tari itu kita nggak boleh lupa. Kita sebagai generasi yang terdahulu, kita juga mengajarkan anak ya zaman sekarang gitu loh ya. Kita pokoknya jangan sampai melupakan tradisional kita, oke? Kita jangan sampai anak-anak kita itu termakan oleh namanya itu teknologi. Padahal budaya Indonesia itu bagus banget gitu loh. Aku entahlah apa yang dipikiran anak-anak, tapi yang jelas aku pokoknya intinya kayak gitu. Ternyata di wayang guys ada mitosnya loh guys. Kalian penasaran kan mitosnya? Oke, kita mulai cari mitosnya dulu. Oke, kita mulai lihat mitosnya. Oke, pasti kalian suka yang namanya itu mitos kan. Sekarang gua bacakan mitosnya untuk di wayang kulit ini guys. Mitos yang muncul pada wayang kulit manusia adalah diyakinya wayang tersebut sebagai wayang terbuat dari kulit manusia ya. Sehingga wayang tersebut menjadi suatu benda pusaka yang keramat. Kesakralan wayang dan keangkeran muncul karena kebetulan sering terjadi hal-hal gaib atau hal-hal yang di luar logika manusia. Ketika berhubungan dengan wayang tersebut, diceritakan oleh Sumitro dalam wayang kulit manusia bahwa berkali-kali terjadi suatu hal yang aneh terhadap wayang kulit manusia itu. Pernah pada suatu saat ketika diadakan pertunjukan wayang ya, ada seseorang yang melihat pertunjukan tersebut dan tidak percaya terhadap keramatnya wayang tersebut. Kemudian orang tersebut mengatakan bahwa wayang itu hanya wayang biasa. Maka langsung seketika orang tersebut mulutnya bergeser ke samping.
Kejadian yang lain juga pernah terjadi. Wayang Toko Arjuna tersebut akan dipinjam dibawa ke kota Semarang oleh seorang wartawan, tetapi ternyata tidak dikembalikan, dan yang terjadi wartawan tersebut mengalami sakit parah dan meninggal dunia. Anjir, kok merinding ya, serius merinding banget, gila. Dan wayang itu kembali ke tangan Bapak Sumitro dengan sendirinya. Lebih lanjut, Sumitro menceritakan kejadian lain yang benar-benar terjadi secara nyata. Ketika tetangga dusun meminta diadakan pertunjukan wayang kulit manusia tersebut yang jarak rumahnya tidak begitu jauh, sekitar 2 km dengan tempat tinggal Bapak Sumitro. Di saat seperangkat wayang tersebut mau diangkat oleh para pemuda setempat, ada beberapa orang yang menganggap remeh wayang tersebut. Kemudian satu kotak wayang itu dibawa oleh 18 orang pemuda menuju ke tempat tujuan. Maka terjadi suatu keanehan, yaitu kotak wayang tersebut menjadi sangat berat sekali. Sangat berat sekali, sehingga ketika kotak tersebut dibawa dari rumah Bapak Sumitro pukul 9 pagi sampai di tempat tujuan pukul 4 sore. Sebentar, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7 jam. Gila. Padahal ketika Bapak Sumitro juga berangkat ke tempat tujuan yang berangkatnya sejauh sesudah kotak wayang tersebut dibawa, ternyata malah lebih dulu sampai di tempat tujuan. Bapak Sumitro berangkat di rumah pukul 1 siang dan sampai di tempat tujuan pukul 2 siang. Wow, 7 jam. Saking beratnya gitu ya. Wah, mitosnya benar-benar gimana gitu. Oke, lanjut. Kejadian aneh yang berkaitan dengan wayang Bekrama tersebut dibenarkan oleh Darnomo, salah satu perangkat desa Kenalan, yang sudah sering kali melihat sendiri kejadian-kejadian aneh tersebut. Pernah pada suatu ketika wayang kulit manusia, khususnya Toko Arjuna, dipinjam oleh seorang wartawan dari Semarang yang katanya akan dikembalikan. Namun wayang itu tidak dikembalikan, tetapi ditempatkan di museum pribadi. Setelah 40 hari, wayang tersebut tiba-tiba sudah berada di rumah Pak Sumitro dengan sendirinya, dan selang 40 hari kemudian wartawan tersebut meninggal dunia tanpa sebab apapun. Ya Allah. Aduh, ngeri deh, serius. Kejadian aneh yang lain yaitu ketika diadakan pentas wayang di desa Kenalan. Setelah selesai pentas yang seharusnya sajen, ada sesajennya, sesaji wayang ikut dikembalikan ke rumah Pak Sumitro bersamaan dengan seperangkat wayang dan gamelannya. Namun hal itu tidak dilakukan tiba-tiba di seluruh isi rumah tempat wayang tersebut dipentaskan mendadak pingsan tanpa sebab. Namun setelah sajian wayang itu diantar ke rumah Pak Sumitro, semua orang yang pingsan sadar kembali seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Waduh. Oke, yang dimaksud kalau semuanya kalian ingin pentas wayang kulit manusia itu, guys, ini sesajennya jangan sampai lupa. Oke, ini penting banget. Oke, syarat yang harus dipenuhi guna terselenggaranya pentas wayang kulit tersebut adalah sajen wayang. Oke, yang terdiri dari 2 pasang ayam utuh jantan dan betina, 2 buah nasi tumpeng, 2 piring nasi liwet beserta lauknya, tahu, tempe, daging sapi, rempeyek, ikan asin, telur mata sapi, sambal cabai hijau, sayur nangka, dan kerupuk. Itu sajiannya. 2 lirang pisang raja, 2 buah wajik dan jada ketan, 2 piring jenang merah dan putih, 2 buah kelapa hijau,
2 kendil berisi beras dan telur ayam kampung, 2 gelas kopi atau teh panas. Oke. Masih ada lagi, sedangkan untuk saji yang lain yaitu yang ditempatkan di kanan kiri kelir wayang. Oke. Wah, ada lagi ya. Kalau ini penyelenggaranya untuk pentas wayang. Kalau ini sesaji yang ditempatkan di kanan kirinya kelir wayang. Oke. 1, 2 batang tebu, 2 piring tukan pasar seperti daun sirih, gambir, injet, tembakau, kedu, 2 bungkus rokok kretek, ada rokoknya, 2 buah jarik yang masih baru atau belum dipakai, 2 buah jagung, 2 ikat padi, 2 bungkus kemenyan madu. Selanjutnya untuk lakon wayang yang sering dipentaskan khususnya untuk acara rumatan atau nadir yaitu lakon ya. Mungkin ini kapan? Gak mungkin kali ya. Bentar ya. Oke, jadi mitosnya kayak gitu guys. Jadi ternyata gitu ya wayang kulit. Kalau kita sembarangan ya, kita sembarangan hanya menganggap remeh wayang, bakal akan terjadi keanehan gitu loh. Sumpah serius, merinding gue mendengar mitosnya aja, merinding gue ya, kasarnya gitu. Nah, sekian, terima kasih kalian sudah nonton video Javon TV. Semoga ini bermanfaat bagi kalian, semoga ini bisa menambah wawasan kalian dan mengajarkan ke depan untuk anak-anak kalian ya guys ya. Jangan sampai budaya kita itu lupa, jangan sampai kita terlupakan oleh namanya itu teknologi, sampai lupa dengan namanya itu budaya kita Indonesia. Ya udah, jangan lupa sesudah kalian nonton video ini atau sebelum kalian nonton video ini, subscribe channel Javon TV, subscribe-nya di bawah sebelah kanan kalian, lonceng, like dan share video ini ke semua teman-teman kalian. Oke, jangan lupa komen sebanyak-banyaknya. Dukung terus Javon TV hingga mencapai 1 juta subscriber guys. Gua pengennya kayak gitu guys ya. Ya udah, gua Satria Pasawan, see you next time video. Till I get up, time is barely on our side.